Ayo Pak, pimpin doanya. Kalau kita belajar, kita berdoa. Berdoa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen ya? Siapa yang tidak masuk hari ini? Mengapa Mei tidak masuk? Mei sakit ya? Ya, kita berdoa semoga Mei cepat sembuh dan bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya. Pancasila, aku telah mendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila sang negara, rakyat adil makmur sejahtera. Lima di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dan setelah kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila, adapun pembelajaran kita hari ini adalah tema 5 ya. Tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu ungkapan permintaan maaf dan pengukuran panjang benda. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran hari ini, pertama, nanti setelah kita mengikuti pelajaran, anak ibu dapat menjelaskan macam-macam alat ukur. Yang kedua, ibu berharap nanti anak ibu dapat menentukan panjang benda dengan tepat menggunakan penggaris. Dan tiga, melalui unjuk kerja, nanti anak ibu dapat mengukur panjang dengan tepat. Terus melalui pembelajaran ini nanti anak ibu bisa menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Melalui tugas nanti anak ibu dapat membuat ungkapan permintaan maaf. Jadi itu harapan ibu di pembelajaran hari ini. Di kelas di semester sebelumnya kita sudah belajar tentang pengukuran panjang benda tidak kaku. Sekarang ini ibu bagikan buku paket. Boleh dibuka. Ya, buka halaman pertama. Halaman pertama, subtema 1, pengalamanku di rumah. Coba dibuka. Pembelajaran 1, dibaca, diamati. Coba dibaca halaman 5. Percakapan halaman 5. Coba dibaca, dipahami,
apa maksud dari bacaan tersebut. Halaman 5 ya. Kan ada kalian itu berdua, itu kan ada percakapan. Boleh dibaca berpasangan sama kelompoknya. Sudah dibaca? Kira-kira ada yang tahu apa isi dari percakapan itu? Permintaan maaf. Iya, ungkapan permintaan maaf. Siapa yang meminta maaf? Beni. Mengapa Beni meminta maaf? Apa kesalahan Beni? Menjatuhkan jam dinding. Jadi, kalau kita berbuat kesalahan, kita wajib meminta maaf. Siapa yang bisa bacakan ulang ungkapan permintaan maaf Beni? Siapa yang bisa? Coba Yopan, apa? Maafkan Beni ya, Bu Beni sudah menjatuhkan jam dinding di rumah menjadi rusak. Iya, pintar Yopan. Itu ungkapan maaf Beni terhadap ibunya. Jadi ungkapan permintaan maaf itu harus kita sampaikan dengan bahasa yang sopan atau santun. Apabila kita membuat kesalahan, kita harus meminta maaf. Siapa yang bisa membaca ungkapan ibunya Beni? Coba. Ya nak, tidak apa-apa, Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong Ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa. Tidak perlu tergesa-gesa. Jadi ibunya kalau ada orang yang meminta maaf, kita memberi maaf. Ya. Jadi bahasanya sopan dan santun. Nah terus jam dinding itu kan memiliki ukuran. Untuk mengukur jam dinding kita menggunakan Penggaris. ya penggaris itu namanya Besar. alat Ukur. alat ukur panjang. Sekarang kita lihat videonya ya. Anak-anak sudah siap belajar? Kalau sudah siap, mari kita tonton videonya. Ibu harap setelah menonton video ini, anak-anak dapat menentukan alat ukur panjang yang sesuai. Lalu anak-anak dapat mengukur panjang benda menggunakan penggaris. Yang ketiga, anak-anak dapat mengubah satuan panjang meter ke sentimeter dan sebaliknya. Nah, sebelumnya anak-anak sudah pernah belajar menggunakan alat ukur panjang tidak baku, yaitu misalnya jengkal, hasta, depak, langkah. Nah, itu merupakan alat ukur panjang tidak baku. Nah, kenapa kita harus menggunakan alat ukur panjang baku? Ada yang tahu? Iya, agar hasil pengukuran panjang benda sama walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda. Nah, kalau misalnya kita menggunakan satuan yang tidak baku, seperti menggunakan jengkal, pasti jengkalnya Bu Guru sama jengkalnya kamu berbeda kan? Nah, kalau menggunakan alat ukur panjang yang baku, maka Bu Guru yang ukur dan kamu yang ukur, hasilnya akan tetap sama. Sampai sini sudah paham belum? Iya, kita lanjut ya. Alat ukur panjang baku. Alat ukur panjang baku ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada penggaris. Anak-anak pasti punya ya di rumah. Lalu ada yang namanya meteran. Meteran ini ada beberapa jenis, yaitu meteran pita misalnya. Meteran pita biasanya digunakan untuk mengukur kain. Mungkin anak-anak di rumah ada yang punya ataupun ada yang tidak ya, tidak apa-apa. Selanjutnya ada meteran roll. Nah, seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk mengukur lemari, mengukur meja, dan benda-benda yang ukurannya besar dan panjang yang tidak bisa diukur menggunakan penggaris.
Selanjutnya ada meteran roll besar. Nah, ini lebih besar lagi ukurannya. Biasanya digunakan untuk mengukur lahan ataupun mengukur jarak antara suatu tempat ke tempat yang lain. Penggaris. Nah, semuanya punya penggaris ya di rumah? Iya. Penggaris itu satuan ukurannya adalah sentimeter atau cm. Jadi coba lihat penggaris anak-anak, ada tulisan cm-nya enggak? Iya. Cm itu disebut sentimeter. Cm itu apa? Sentimeter. Nah, sekarang anak-anak tahu tidak cara mengukur benda menggunakan penggaris? Iya. Kalau anak-anak belum tahu, guru akan kasih tahu caranya. Misalnya kita akan mengukur pensil ini. Nah, kita ukur menggunakan penggaris. Anak-anak harus luruskan pensilnya sejajar dengan titik nol. Nah, yang ada di ujung penggaris, kalau tidak ada nolnya, pokoknya yang ada di ujung. Jadi, anak-anak harus luruskan dengan ujung penggaris. Lalu, kita lihat, nah seperti ini. Nah, ujung penggaris ya. Ya. Lalu kita lihat ujung satunya lagi itu sampai angka berapa? Nah, kalau pensil ini sampai angka 15. Artinya apa? Artinya panjang pensil adalah 15 cm. Pintar. Nah, coba nanti anak-anak belajar pakai penggaris dan ukur benda-benda di sekelilingmu ya. Meteran. Nah, anak-anak, kalau kalian mau mengukur benda yang panjangnya lebih panjang daripada penggaris, kalian bisa gunakan meteran. Nah, meteran ini ada meteran pita, meteran roll besar, dan meteran roll kecil. Nah, meteran mempunyai satuan ukuran sentimeter dan meter. Sentimeter itu ditulis cm dan meter ditulis m. Nah, seperti yang Ibu tadi sudah bilang, meteran digunakan untuk mengukur benda yang berukuran lebih panjang dari penggaris dan bisa juga digunakan untuk mengukur jarak. Jadi, roll yang besar itu meteran roll besar bisa digunakan untuk mengukur jarak. Misalnya jarak dari kelas melintang ke kelas jembatan seperti itu. Nah, kalau meteran yang pita itu biasanya digunakan untuk mengukur kain atau mengukur tingkah badanmu. Nah, kalau meteran yang roll kecil itu bisa digunakan untuk mengukur benda-benda seperti papan tulis, meja, kursi, dan lain-lain. Nah, sekarang anak-anak sudah paham ya. Jadi apa tadi? Cm itu apa? Sentimeter. Kalau m itu meter. Oke. Nah, jadi sudah dipahami, sudah didengar videonya? Ya. Alat ukur, ada penggaris, apa lagi? Iya, terus iya. Satuannya apa satuannya tadi yang penggaris? Sentimeter. Kita kalau mengukur mulai dari mana? Kemudian kita lihat angka di ujungnya. Sekarang kan sudah ada kelompok, ada 4 kelompok, 2-2. Ibu kasih tugas kerja sama ya sama teman kelompoknya. Nih nanti ada di sini. Buatlah ungkapan permintaan maaf berdasarkan kejadian yang ada di dalam tabel. Kalian buat ungkapan permintaan maaf. Masih ingat kan ungkapan permintaan maaf? Masih. Kemudian yang lembar kerja yang keduanya, melalui ini nanti kalian dapat mengetahui cara mengukur benda. Ukurlah benda-benda yang ada di dalam tabel. Ya.
kalian mengukur benda yang ada di tabel ini. Ini ada nama bendanya, kemudian ukur berapa panjang benda tersebut. Bisa ya? Bisa. Ibu bagikan tugasnya ya. Kerjasama dengan temannya. Ada di sini, ada nama bendanya, tinggal kalian ukur. Ini yang ungkapan permintaan maaf. Ya, tulis nama temannya dulu, nama kalian dulu. Sudah, kelompok Anda? Nah. Jadi sudah disusui dari sini bacanya nak ya. Ya, sama-sama. Ya. Sudah. Sekarang siapa yang berani menampilkan hasil kerjanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerja kelompok kami berdua. Lanjut. Buku tulis 20,5 cm. Oke. Buku pakai 9,5 cm. Ya. Pencil 18 cm. Tulis 52,5 cm. Tak pencil 20 cm. Terus. Sudah nak? Sudah? Apa lagi? Ungkapan permintaan maaf. Berani tidak sengaja menjatuhkan kotak kecil Siti. Maafkan saya Siti, saya tidak sengaja menjatuhkan kotak kecilmu. Baju tidak sengaja memasukkan pensil mobil. Maafkan saya Siti, saya tidak sengaja mengatakan pensilmu. Ya. Tidak menumpahkan air di buku Lucy. Maafkan saya Lucy, saya tidak sengaja menumpahkan air di buku. Ya. Sudah ya? Ada satu lagi ya? Nah, satu lagi. Tahu nggak Pus? 3,5 cm. Kecil mana? 7 cm. Ini warna-warna biru. Kecil mana warna biru belum dan 10 cm. Kemudian kecil. Kecil 6 meter. 6 cm. Sentimeter. 12 sentimeter. Ya. Pena 11 sentimeter. Udah? Nah, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok dia. Ya, pintar ya. Untuk panjang benda itu ada instan atau penggaris, ada meter. Kalau kita mengukur menggunakan penggaris, kita mulai dari angka 0. Kemudian kita lihat angka berikutnya berapa. Jadi untuk mengukur panjang benda itu ada alat ukur baku. Yaitu kalau artinya seperti ini. Kalau kita mengukur benda dengan alat baku itu dia tidak beda. Siapapun yang mengukurnya, ukurannya sama. Itu gunanya alat ukur yang baku. Siapapun yang mengukur benda tersebut nanti ukurannya tetap sama. Ya, kalau benda itu beda ukurannya berarti cara mengukurnya yang salah. Ya kan? Ya. Ada yang kira-kira ada yang tidak bisa dipahami dari pelajaran hari ini? Sudah mengerti? Ya, jadi Ibu tambahkan sedikit untuk hari ini, tambahkan sedikit. Jadi ungkapan permintaan ya. Nanti. Jadi permintaan maaf itu kita ungkapkan dengan bahasa yang santun. Terus
mengetahui panjang benda. Jadi untuk mengetahui berapa panjang benda tersebut, kita menggunakan alat ukur. Ya, menggunakan alat ukur. Di mana alat ukur tadi ada yang baku dan ada yang tidak baku. Nah, untuk hari ini kita mempelajari yang baku karena yang tidak baku sudah di semester sebelumnya. Ya, jadi yang baku ada penggaris, ada meteran, ada apa tadi, jangka sorong, kemudian ada meter pita tadi ya. Jadi itu alat ukur panjang benda yang baku. Nah, dari angka berapa nih? Kita mulai kalau mau ukur. Dimulai dari angka 0, kemudian kita lihat atas mana, di angka berapa, di setelahnya dari 0 itu kita lihat ke ujungnya berapa. Jadi itu tulisnya. Terus satuannya adalah sentimeter, disingkat dengan cm. Ya, itu singkatan dari cm. Jadi untuk hari ini pembelajarannya sekarang boleh mengerjakan evaluasinya. Kerjakan. Jadi satu-satu ini sendiri-sendiri. Ini tugas sendiri-sendiri. Tidak kelompok lagi, kelompok sudah tadi. Tapi tidak apa-apa, disini masih berkelompok. Ini sendiri-sendiri ya. Ibu bacakan dulu di sini. Kerjakan soal-soal berikut dengan benar. Dikerjakan soal-soal berikut dengan benar. Tulis dulu namanya. Iya, saya. Tulis. Waktunya Ibu kasih 15 menit, 10 menit lagi. Sekarang kita periksa nomor 1. Bu, yang ini biar Ibu jangan ini ya. Nomor 1, Lani titik-titik Siti, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Siti tidak apa-apa Lani, lain kali hati-hati ya. Kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik di atas adalah ikhlas. Jawaban saya. Maafkan saja. maafkan Lani, maafkan, maaf Siti, maaf ya, maaf. Maafkan aku. Ya, betul. Maafkan. Ya, betul kan? Punya temannya betulkan. Sekarang betul. Kalau Maaf istrinya yang tadi. Maaf. iya, betul berarti. Meminta maaf. Maaf. Apa ini? Kedua, apabila meminta maaf harus dengan Ikhlas. ya ikhlas atau tulus. Betul kan ya? Kalau yang jawabannya ikhlas, betul. Aduh, dia santun. Ya, boleh. Ikhlas. Iya. Nomor 3, jawabannya penggaris. Penggaris meteran terus. Iya. Penggaris dan meteran. Iya. Penggaris. Oke, boleh. Kalau penggaris boleh. Ada tambahan lain boleh. Oh, meteran roh, penggaris, meteran pisau. Iya, betul. Boleh penggaris atau meteran. Boleh, betul. Penggaris, Bu. Iya, betul kan teman-temannya. Kemudian nomor terakhir, berapa senti pensil tersebut? Belas ya. Nah, kalau sudah diperiksa, kumpulkan. Iya, betul semua. Alhamdulillah. Iya, betul semua. Alhamdulillah. Ya udah, kalau sudah kumpulkan boleh duduk. Ini Ibu koleksinya. Besok Ibu di pelajaran berikutnya Ibu kembalikan hasilnya sama kalian. Ya.
semuanya kan? Sudah. Jadi bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang? Apa yang kita dapatkan hari ini? Tentang alat ukur dan permintaan maaf. Iya, tentang alat ukur panjang benda dan ungkapan permintaan maaf. Ada yang bisa menyebutkan ungkapan permintaan maaf? Coba, siapa yang bisa? Coba. Ungkapan permintaan maafnya. Coba Dio. Coba, seandainya Dio punya kesalahan. Ya, tidak sengaja. Saya tidak sengaja membasahkan sepatumu. Iya, itu contoh ungkapan permintaan maaf. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang ungkapan permintaan maaf dan ukuran panjang benda menggunakan meter atau garis. Kemudian kita kalau meminta maaf itu menggunakan bahasa yang santun dan harus dengan ikhlas. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Ibu pesan nanti jangan lupa pulang sekolah makan siang. Sebelum makan siang ganti baju, bajunya letakkan pada tempatnya, sepatunya juga. Dan satu lagi jangan lupa melaksanakan sholat zuhur ya. Boleh berkemas-kemas. Simpan alat tulisnya, siap-siap membaca doa. Ya. Sudah simpan alat tulisnya. Ya, ya sini. Kok bisa hilang? Kenapa hilang? Ya, boleh siap-siap simpan peralatannya. Baca doa dulu. Siap? Belum. Hilang di sini. Ya, bukan di paketnya ya, bukan di paketnya. Ya, bikin doanya ini. Dan sekarang coba bikin doanya, ayo Pan. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang, hati-hati di jalan. Jangan lupa sholat zuhur. Ya? Ya. Adek, masukkan